Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dakadana, kelas C, Prodi Sejarah dan Sosiologi angkatan tahun 2020 dengan NPM 220100043080. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran induktif dan deduktif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan sejarahnya. Definisi dan sejarah strategi pembelajaran induktif dan deduktif. Pada dasarnya, strategi pembelajaran dapat dilihat melalui dua sudut pandang, yaitu yang pertama, siswa dipandang sebagai objek belajar dalam hal ini pembelajaran untuk keaktifan guru. Yang kedua, siswa sebagai subjek dan objek belajar. Siswa dituntut keaktifannya dalam proses belajar. Strategi induktif dan deduktif ini dikembangkan oleh filosof Perancis Bacon yang menghendaki penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Semakin banyak fakta, semakin mendukung hasil kesimpulan. Model berpikir induktif dirancang dan dikembangkan oleh Hilda Toba dengan tujuan untuk mendorong para pelajar menemukan dan mengorganisasikan informasi, menciptakan suatu konsep dan menjajaki sebagai cara yang dapat menjadi para pelajar lebih terampil dalam menyingkap dan mengorganisasikan informasi dalam melakukan pengetesan hipotesis yang melukiskan antara hal. Pada pendekatan induktif dimulai dengan memberikan bermacam-macam contoh. Dari contoh-contoh tersebut, siswa mengerti keteraturan dan kemudian mengambil keputusan yang bersifat umum. Baik, strategi induktif dinamakan juga strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Pada strategi induktif, bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian cara perlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar. Berikutnya, strategi pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Deduktif berasal dari bahasa Inggris deduction, yang berarti menarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, kemudian menemukan yang khusus dari hal abstrak kepada hal yang nyata, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang konkret, dan sebuah premis menuju kesimpulan yang logis. Berikutnya saya menjelaskan tentang ciri-ciri strategi pembelajaran induktif dan deduktif. Ciri-ciri dari strategi pembelajaran induktif adalah menekankan pada keterampilan berpikir dan tujuan-tujuan efektif berstruktur rendah. Penggunaan waktu yang kurang efisien memberi kesempatan yang banyak untuk belajar sewaktu-waktu. Berikutnya, dari ciri-ciri strategi induktif di atas dapat dikembangkan atas dasar beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir dapat diajarkan. Yang kedua, berpikir merupakan suatu transaksi aktif antara individu dengan data. Artinya, dalam setting kelas, bahan-bahan ajar merupakan sarana bagi siswa untuk mengembangkan operasi kognitif tertentu. Yang ketiga,
Proses berpikir merupakan suatu urutan tahapan yang beraturan atau lawful. Artinya agar dapat menguasai keterampilan berpikir tertentu, prasyarat tertentu harus dikuasai lebih dahulu dan urutan tahapan ini tidak bisa balik. Oleh karenanya, karena tahapan beraturan ini memerlukan strategi pembelajaran tertentu agar dapat mengendalikan tahapan-tahapan tersebut. Ciri-ciri pembelajaran induktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada siswa dan materi. Yang kedua, berstruktur tinggi. Dan yang ketiga, menggunakan waktu yang lebih efisien. Dan yang keempat, kurang memberikan kesempatan untuk belajar sewaktu-waktu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran induktif dan deduktif. Kelebihan strategi pembelajaran induktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada strategi pembelajaran induktif, guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi, akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa, sehingga siswa mempunyai parameter dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, ketika siswa telah mempunyai gambaran umum tentang materi pembelajaran, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan tersebut, sehingga pemerataan pemahaman siswa lebih luas dengan adanya pertanyaan-pertanyaan antara siswa dengan guru. Yang ketiga, strategi pembelajaran induktif menjadi sangat efektif untuk memicu keterlibatan yang lebih mendalam dalam hal proses belajar karena proses tanya jawab tersebut. Berikutnya, kelemahan model pembelajaran induktif adalah sebagai berikut. Model ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya, sehingga kesuksesan pembelajaran hampir sepenuhnya ditentukan kemampuan guru dan memberikan ilustrasi-ilustrasi. Yang kedua, tingkat keaktifan model pembelajaran induktif ini jadinya sangat tergantung pada keterampilan guru dan bertanya dan mengarahkan pembelajaran, di mana guru harus menjadi pembimbing yang akan untuk membuat siswa berpikir. Dan yang ketiga, model pembelajaran ini sangat bergantung pada lingkungan eksternal. Guru harus bisa menciptakan kondisi dan situasi belajar yang kondusif agar siswa merasa aman dan tak malu atau takut mengeluarkan pendapatnya. Yang keempat, saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran efektif, guru harus telah menyiapkan perangkat-perangkat yang akan membuat siswa beraktivitas dan mengorbankan semangat siswa untuk melakukan observasi terhadap ilustrasi-ilustrasi yang diberikan. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, dengan metode ini maka kemandirian siswa tidak dapat dikembangkan maksimal. Mungkin itu saja yang saya bahas tentang strategi pembelajaran induktif dan deduktif. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Pada ibu dosen dan teman-teman saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua.